Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hitna Qadrunada dari Universitas Tei Al-Akbar, Prodi Ekonomi Syariah akan mempresentasikan materi tentang perekonomian Indonesia dalam era globalisasi. Untuk memenuhi tugas perekonomian Indonesia. Apa itu globalisasi ekonomi? Globalisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu kehidupan ekonomi secara global dan terbuka, tanpa mengenal batas wilayah teritorial antara negara satu sama lain. Globalisasi ekonomi dapat diartikan juga sebagai suatu proses aktivitas ekonomi dan perdagangan, di mana berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Globalisasi perekonomian ini berarti adanya keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa, serta modal. Perwujudan nyata terjadi globalisasi ekonomi. Yang pertama, globalisasi produksi. Dalam hal ini, perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan tujuan agar biaya produksi jadi lebih rendah. Upaya ini dilakukan baik karena rendahnya upah buruh, tarif bea masuk murah, infrastruktur memadai, atau karena adanya iklim usaha dan politik yang mendukung atau kondusif. Perusahaan global dalam hal ini mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman atau melakukan kegiatan investasi baik dalam bentuk portofolio maupun langsung di seluruh negara di dunia. Contohnya, PT Telkom dalam upaya memperbanyak satuan sambungan telepon atau PT. Yang kedua, globalisasi tenaga kerja. Hadirnya tenaga kerja asing adalah gejala terjadinya globalisasi di bidang tenaga kerja. Perusahaan global dalam kondisi ini akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai tingkatannya. Misalnya, pengguna staf profesional dari tenaga kerja yang sudah memiliki pengalaman internasional atau pemanfaatan buruh kasar yang umumnya diperoleh dari negara-negara berkembang. Globalisasi jaringan informasi. Bentuk globalisasi jaringan informasi dapat dilihat pada masyarakat suatu negara di mana dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari berbagai negara di dunia dengan majunya teknologi di antara lain yaitu radio, TV, media cetak, dan lain-lain. Jaringan komunikasi yang makin maju membantu meluasnya pasar ke penjuru dunia untuk produk yang sama. Contohnya celana jeans Levi's, KFC, atau hamburger yang telah melanda pasar di seluruh dunia, sehingga berakibat pada selera masyarakat negara-negara di dunia yang ada di kota maupun di desa menuju selera global. Yang terakhir, globalisasi perdagangan. Di bidang perdagangan, globalisasi terwujud dalam bentuk penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi makin ketat, cepat, dan fair. Adapun dampak positif meningkatnya produksi global melalui spesialisasi dan perdagangan, maka faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan lebih efisien. Output dunia kian bertambah dan masyarakat akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang pada gilirannya dapat berkifat pada meningkatnya pembelanjaan dan tabungan, meningkatnya kemakmuran pada suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat berbagai negara lebih banyak
mengimpor barang dari luar negeri. Ini menyebabkan konsumen dapat menikmati barang dengan harga yang lebih rendah dan lebih baik. Meluasnya pasar produk domestik, perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara mendapatkan pasar jauh lebih luas dibanding pasar dalam negeri, memperoleh lebih banyak modal serta tingkat teknologi yang lebih baik. Modal yang diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati di negara-negara berkembang akibat kekurangan modal dan tenaga terdidik serta tenaga ahli berpengalaman, menyediakan dana tambahan bagi pembangunan di bidang. Adapun dampak negatif menghambat pertumbuhan di sektor industri. Globalisasi ekonomi menyebabkan negara-negara berkembang tidak bias lagi memakai tarif tinggi untuk memproteksi industri yang baru berkembang atau advanced industri. Sehingga perdagangan luar negeri yang cukup bebas menimbulkan hambatan bagi negara berkembang dalam memajukan sektor industri. Selain itu, semakin meningkatnya ketergantungan pada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi ekonomi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, jika suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak akan berkembang. Di saat pasar saham mengalami peningkatan, dana ini akan mengalir masuk, neraca pembayaran bertambah baik, dan nilai uang akan bertambah baik. Dan sebaliknya, di saat harga-harga saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri. Neraca pembayaran cenderung menjadi makin buruk serta nilai mata uang dalam negeri merosot. Peluang dunia usaha di era globalisasi. Tersebarnya pasar berskala lebih luas dan diverifikasi produksi manufaktur dan produk bernilai tambah tinggi. Tersedianya relokasi industri manufaktur dari negara industri maju ke negara berkembang dengan upah buruh yang lebih rendah. Akibatnya, siklus proses bahan baku sampai menjadi barang jadi lebih pendek, harga per unit turun dan akan meningkatkan volume penjualan. Peluang tersebut bisa dimanfaatkan sesuai dengan adanya keunggulan komparatif ekonomi Indonesia meliputi sumber daya alam yang kaya, sumber daya manusia yang banyak, upah buruh murah, situasi politik dan keamanan yang stabil awal 1990-an, kebijakan ekonomi yang konsisten awal 1990-an, komponen ekonomi makro yang kuat awal 1990-an. APK ASEAN Pacific Economy Cooperation merupakan organisasi kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia Pasifik. AFTA ASEAN Free Trade Area didirikan pada tahun 1992 di Singapura. AFTA adalah kesepakatan yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN untuk menciptakan suatu zona perdagangan bebas. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dalam mendirikan MEA. ASEAN harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip terbuka, berorientasi keluar, inklusif, dan berorientasi pasar ekonomi yang konsisten dengan aturan multilateral, kepatuhan terhadap sistem untuk kepatuhan dan pelaksanaan komitmen ekonomi yang efektif berbasis aturan. ASEAN Vision 2020 mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif. Dengan perkembangan ekonomi yang adil dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi pada KTT Bali,
pada bulan Oktober 2003, para pemimpin ASEAN menyatakan bahwa masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA akan menjadi tujuan dari integrasi ekonomi regional pada tahun 2020. Penduduk di kawasan ASEAN akan mempunyai kebebasan untuk melang buana masuk ke suatu negara dan keluar dari suatu negara di kawasan ASEAN tanpa hambatan berarti. Kendala pembangunan infrastruktur disebabkan antara lain oleh faktor korupsi yang relatif tinggi hingga 40% yang terjadi di birokrasi, kendala pembebasan lahan, infrastruktur, pendanaan, dan biaya logistik. Kendala lainnya adalah rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran belanja termasuk belanja modal. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ucap atau sikap dari saya, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.